tarik napas sejenak, letakkan lelahmu di sini. Di bait kehidupan, kata-kata hadir untuk menemani, bukan menghakimi. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu biasa untuk disebut berarti? Bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena hari-hari terasa datar dan berulang. Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas yang sama, menunaikan kewajiban, lalu kembali tidur, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu bangun. Tidak ada momen besar yang bisa dibanggakan, tidak ada peristiwa penting yang terasa mengubah arah hidup. Hanya rasa lelah yang sunyi, dan kadang muncul pertanyaan kecil yang jarang berani kita ucapkan dengan jujur. Apakah hidup seperti ini akan membawa aku ke sesuatu yang bermakna? Kita hidup di zaman yang gemar menyorot hasil akhir. Media, cerita sukses, dan percakapan sehari-hari sering menampilkan pencapaian yang tampak besar dan cepat. Dari sanalah tanpa sadar, kita menyerap keyakinan bahwa hidup yang berarti harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita mengira langkah pertama harus terasa luar biasa, penuh keyakinan, dan langsung terlihat hasilnya. Akibatnya, saat hidup kita dimulai dengan hal-hal kecil dan sederhana, kita justru merasa tertinggal, seolah ada yang salah dengan arah yang kita tempuh. Stoik mengajak kita berhenti sejenak dari kebisingan penilaian itu. Mereka mengajarkan satu kebenaran yang terdengar sederhana, namun sulit diterima oleh ego manusia. Tidak ada pencapaian besar yang lahir dari langkah raksasa pertama. Tidak ada kehidupan yang kokoh yang dibangun dari loncatan instan. Semua yang benar-benar bermakna selalu berawal dari sesuatu yang kecil, seringkali tidak mencolok, dan hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Langkah kecil itu biasanya sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Bahkan kadang kita sendiri meragukannya. Namun justru di sanalah fondasi hidup sedang diletakkan. Stoik memahami bahwa manusia tidak dibentuk oleh satu momen besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang ia ambil saat tidak ada yang melihat. Ketika kita tetap melakukan hal yang benar, meski terasa sepele, disitulah karakter mulai terbentuk. Jika hari ini hidupmu terasa biasa, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Mungkin itu adalah fase yang jujur, tempat di mana sesuatu yang lebih kuat sedang disiapkan. Hidup tidak menuntutmu untuk langsung besar. Hidup hanya meminta satu hal yang sederhana, tetapi sulit. Kesediaan untuk memulai, meski dari langkah yang kecil, pelan dan sering diremehkan. Banyak dari kita menunda melangkah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa belum siap. Kita berkata pada diri sendiri bahwa hari ini belum waktu yang tepat. Kita menunggu saat kondisi lebih ideal, saat keberanian terasa penuh, saat keyakinan tidak lagi goyah. Penundaan ini sering terdengar masuk akal, bahkan terasa bijak. Namun tanpa kita sadari, hari demi hari berlalu, dan penantian itu berubah menjadi kebiasaan yang melemahkan. Stoik melihat pola ini sebagai jebakan pikiran yang halus, bukan karena kita malas, tetapi karena kita memberi terlalu banyak ruang pada ketakutan. Kita mengira kesiapan adalah syarat awal sebelum bertindak. Padahal, dalam banyak hal kesiapan justru lahir setelah kita mulai bergerak. Keberanian tidak muncul sebelum langkah pertama diambil. Ia tumbuh di tengah proses. Ketika kita berhadapan langsung dengan ketidakpastian, kita sering merasa gagal bukan karena kurang potensi, melainkan karena terlalu lama berdialog dengan keraguan. Kita menimbang terlalu banyak kemungkinan, membayangkan terlalu banyak skenario buruk, hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Stoik mengingatkan bahwa hidup tidak menunggu sampai kita merasa siap. Hidup terus berjalan, dan setiap hari yang kita lewati tanpa tindakan adalah kesempatan yang tidak kembali. Awal yang kecil sering kita salah artikan sebagai tanda ketidakmampuan. Kita merasa malu memulai dari bawah. Takut terlihat bodoh, takut dinilai belum layak, takut dibandingkan dengan mereka yang tampak sudah jauh di depan. Namun Stoik tidak memandang awal kecil sebagai kelemahan. Mereka memandangnya sebagai kenyataan yang jujur. Setiap orang yang kokoh hari ini pernah berdiri di titik rapuh yang sama. Justru di fase awal yang kecil dan tidak meyakinkan inilah fondasi karakter sedang dibangun. Saat kita belajar bertahan tanpa pujian, saat kita melakukan sesuatu, bukan karena terlihat hebat, tetapi karena itu perlu. Saat kita menerima bahwa pertumbuhan sejati tidak selalu terasa nyaman. Stoik memahami bahwa karakter tidak dibentuk oleh loncatan besar, melainkan oleh kesediaan untuk tetap berjalan, meski langkah terasa pendek. Ketika kita berhenti menuntut awal yang sempurna,
hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menunggu rasa percaya diri datang lebih dulu. Kita bergerak meski ragu masih ada. Dan dalam gerakan kecil itulah, perlahan kekuatan sejati mulai tumbuh. Bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai hasil alami dari keberanian untuk memulai. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa tugas manusia bukanlah menguasai seluruh masa depan, melainkan melakukan apa yang ada di depan mata dengan sebaik mungkin. Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan nyaris terasa biasa. Namun bagi Stoik, disitulah inti kehidupan yang tenang. Hidup tidak dimaksudkan untuk ditanggung sekaligus, melainkan dijalani satu tindakan kecil pada satu waktu. Ketika kita mencoba memikirkan semuanya sekaligus, pikiran menjadi berat dan langkah menjadi ragu. Stoik mengajarkan kita untuk berhenti terobsesi pada hasil akhir. Bukan karena hasil tidak penting, tetapi karena hasil bukan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang berada dalam kendali kita hanyalah sikap, niat, dan tindakan hari ini. Ketika kita terlalu sering membayangkan titik akhir, kita justru menjauh dari proses yang seharusnya kita jalani. Kita menjadi cemas sebelum bekerja dan kecewa sebelum berusaha. Karena itu, Stoik tidak mengajarkan mimpi kosong atau harapan tanpa pijakan. Mereka mengajarkan disiplin harian yang tenang dan konsisten. Disiplin untuk melakukan hal yang perlu dilakukan meski tidak ada dorongan emosi yang kuat. Disiplin untuk tetap bergerak saat semangat tidak hadir. Bagi Stoik, kebesaran tidak lahir dari ledakan motivasi, tetapi dari kesetiaan pada rutinitas kecil yang sering terasa membosankan. Mereka memahami bahwa hidup tidak dibentuk oleh satu keputusan besar yang heroik. Hidup dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Cara kita bangun pagi, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita merespons kegagalan kecil. Semua itu tampak sepele. Namun justru dari sanalah arah hidup ditentukan. Karakter tidak muncul saat sorotan datang, tetapi saat tidak ada yang memperhatikan. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, manusia Stoik tetap memilih bertindak benar. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu selaras dengan nilai yang ia pegang. Mereka tidak menggantungkan harga diri pada pengakuan luar. Ketenangan batin datang dari kesadaran bahwa hari ini telah dijalani dengan jujur. Tidak sempurna, tetapi sungguh-sungguh. Ketika kita mulai hidup dengan cara ini, tekanan perlahan berkurang. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu pada dunia. Kita cukup setia pada tugas kecil hari ini. Dan justru dari kesetiaan itulah, sesuatu yang lebih besar terbentuk secara alami. Bukan sebagai kejutan instan, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang dijalani. Dengan sabar dan penuh kesadaran, motivasi datang dan pergi. Ia muncul saat suasana hati baik, saat harapan terasa dekat, atau saat kita terinspirasi oleh cerita orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, motivasi hampir selalu memudar. Stoik memahami sifat ini dengan sangat jernih. Karena itu, mereka tidak menggantungkan hidup pada perasaan yang berubah-ubah. Mereka tahu bahwa perasaan bukan fondasi yang bisa diandalkan untuk membangun kehidupan yang stabil. Stoik menggantungkan hidup pada kebiasaan, pada tindakan kecil yang dilakukan berulang, bahkan saat tidak ada dorongan emosi yang kuat. Mereka tidak menunggu semangat datang untuk bertindak. Mereka bertindak, karena itu adalah hal yang perlu dilakukan. Dalam pandangan Stoik, konsistensi jauh lebih berharga daripada ledakan motivasi yang singkat. Satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada niat
besar yang jarang diwujudkan. Langkah kecil yang dilakukan meski tanpa semangat adalah latihan ketahanan batin. Di saat itulah kita belajar bahwa kita tidak harus selalu merasa baik untuk melakukan hal yang benar. Hidup tidak selalu memberi suasana hati yang ideal. Ada hari-hari di mana kita lelah, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Namun Stoik mengingatkan bahwa hidup hampir selalu memberi satu kesempatan yang sama setiap hari. Kesempatan untuk bertindak dengan benar, sekecil apapun. Kebiasaan melatih kita untuk tetap bergerak meski pikiran ingin berhenti. Ketika tindakan menjadi rutinitas, ia tidak lagi membutuhkan dorongan emosional yang besar. Ia mengalir secara alami. Inilah mengapa Stoik menaruh perhatian besar pada disiplin. Bukan disiplin yang keras dan kejam, tetapi disiplin yang tenang dan penuh kesadaran. Disiplin yang membuat kita tetap berjalan, tanpa harus terus-menerus meyakinkan diri sendiri. Ketika kita mengandalkan motivasi, kita mudah kecewa pada diri sendiri. Kita merasa gagal saat semangat hilang. Namun ketika kita mengandalkan kebiasaan, kita memberi diri kita ruang untuk tetap bertumbuh dalam kondisi apapun. Konsistensi membuat perjalanan terasa lebih ringan karena kita tidak lagi melawan keadaan batin setiap hari. Dalam jangka panjang, hidup dibentuk bukan oleh seberapa sering kita merasa terinspirasi, tetapi oleh seberapa setia kita hadir. Dan kesetiaan itu hampir selalu lahir dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang, meski tanpa sorotan, meski tanpa semangat besar. Dari situlah kekuatan sejati perlahan terbentuk. Salah satu ujian terberat dalam hidup adalah tetap berjalan. Ketika kita tidak melihat hasil apapun, kita sudah berusaha, kita sudah bertahan, kita sudah melakukan hal-hal kecil yang dianggap perlu, namun perubahan belum juga tampak. Di titik ini keraguan mulai muncul. Kita bertanya-tanya apakah semua usaha ini sia-sia? Apakah waktu kita terbuang? Apakah kita sedang berjalan ke arah yang benar? Atau sekadar mengulang hari tanpa kemajuan yang nyata? Kita hidup di era yang serba cepat. Segala sesuatu diukur dari seberapa segera ia terlihat. Kemajuan harus bisa ditunjukkan, dibagikan, dan diakui. Dari sanalah muncul dorongan untuk selalu melihat bukti instan. Jika hasil belum tampak, kita cenderung menganggap diri kita gagal atau tertinggal. Tanpa sadar, kita menilai proses yang panjang dengan standar kecepatan yang tidak manusiawi. Stoik mengingatkan kita untuk menurunkan tempo pandangan. Mereka menggunakan alam sebagai cermin kebijaksanaan. Pohon tidak mempercepat tumbuhnya demi dipuji. Ia tidak resah karena belum berbuah. Ia tidak membandingkan dirinya dengan pohon lain yang tampak lebih tinggi. Ia tumbuh karena itu adalah kodratnya. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa menuntut pengakuan dari siapapun. Begitu pula manusia, tidak semua pertumbuhan bisa langsung terlihat dari luar. Banyak perubahan terjadi di dalam diri, jauh sebelum dunia bisa menyadarinya. Cara kita menahan reaksi, cara kita berpikir lebih jernih, cara kita bertahan lebih lama dari sebelumnya. Semua itu adalah bentuk pertumbuhan yang sunyi, namun sangat menentukan. Stoik memahami bahwa kemajuan sejati seringkali tidak berisik. Jika hari ini kamu merasa tidak berkembang, mungkin kamu sedang bertumbuh diam-diam. Mungkin akar-akar sedang menguat di bawah permukaan, meski batangnya belum tampak tinggi. Fase ini memang tidak memberi kepuasan instan, tetapi ia sedang menyiapkan ketahanan jangka panjang. Dan tanpa fondasi ini, pertumbuhan yang cepat justru mudah runtuh. Stoik tidak menilai hidup dari kecepatan, tetapi dari keselarasan. Selama kamu tetap setia pada proses yang benar, progres sedang terjadi, meski belum terlihat. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian paling jujur dari perjalanan. Sebuah fase yang mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan pada waktu. Epictetus menegaskan satu pemisahan penting yang menjadi dasar ketenangan hidup. Stoik. Ia membedakan dengan jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bagi Stoik, banyak penderitaan manusia lahir bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kita kuasai. Kita memikul beban yang bukan milik kita, lalu heran mengapa hidup terasa berat. Hasil besar hampir selalu berada di luar kendali kita. Kita tidak sepenuhnya menguasai bagaimana orang lain menilai usaha kita, kapan kesempatan datang, atau bagaimana keadaan akan berubah. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada hasil-hasil ini, hidup menjadi rapuh. Setiap penundaan terasa seperti ancaman.
Setiap ketidakpastian terasa seperti kegagalan. Stoik mengingatkan bahwa ketenangan tidak pernah lahir dari sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Namun usaha kecil sepenuhnya ada di tangan kita. Cara kita bertindak hari ini, cara kita memilih sikap, cara kita merespons kesulitan kecil yang datang. Semua itu adalah wilayah yang bisa kita kendalikan. Ketika kita mengarahkan perhatian ke sini, hidup terasa lebih sederhana. Kita tidak lagi mencoba mengatur masa depan yang belum terjadi. Kita mengurus tugas kecil yang ada di depan mata. Saat kita fokus pada tindakan kecil yang benar, kecemasan perlahan berkurang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena pikiran tidak lagi berkelana ke tempat yang tidak bisa kita jangkau. Kita berhenti memikul beban masa depan yang belum tentu terjadi. Kita berhenti menghukum diri dengan skenario yang belum nyata. Kita hadir penuh di hari ini, melakukan yang bisa dilakukan, dan menerima sisanya dengan lapang. Kehadiran penuh ini bukan sikap pasrah yang lemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan batin. Stoik mengajarkan bahwa manusia paling kuat bukan mereka yang mengendalikan segalanya, tetapi mereka yang tahu di mana harus berhenti mengendalikan. Dengan cara ini, energi tidak terbuang untuk kecemasan yang sia-sia, melainkan diarahkan pada tindakan yang bermakna. Ketika kita hidup dengan prinsip ini, langkah kecil menjadi cukup. Kita tidak lagi menuntut hasil besar sebagai bukti nilai diri. Kita hanya memastikan bahwa hari ini dijalani dengan benar. Dan dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang berada dalam kendali kita inilah ketenangan sejati perlahan tumbuh. Stoik tidak memanjakan diri dengan alasan. Mereka memahami bahwa terlalu sering mencari pembenaran justru melemahkan batin. Alasan terdengar lembut, tetapi jika dibiarkan berlarut, ia perlahan mencuri kemampuan kita untuk bertindak. Karena itu, Stoik memilih jalan yang lebih sunyi dan seringkali lebih berat. Mereka mencintai diri sendiri bukan dengan memanjakan, melainkan dengan mendisiplinkan. Dalam pandangan Stoik, disiplin bukanlah hukuman. Disiplin adalah bentuk kepedulian yang paling jujur. Melakukan hal kecil yang perlu dilakukan, meski tidak menyenangkan, adalah cara kita menjaga diri tetap bertumbuh. Bangun tepat waktu meski tubuh ingin menunda. Belajar sedikit meski pikiran ingin menghindar. Menahan reaksi berlebihan meski emosi sedang bergejolak. Semua itu tampak sederhana, tetapi justru disitulah cinta diri diwujudkan. Stoik memahami bahwa hidup tidak selalu memberi kita kenyamanan. Karena itu, mereka tidak menggantungkan kesejahteraan batin pada perasaan enak semata. Mereka membangun kebiasaan yang menjaga arah hidup tetap lurus, bahkan saat keadaan batin sedang goyah. Disiplin membantu kita tetap setia pada nilai yang kita pilih, bukan pada dorongan sesaat yang sering menyesatkan. Banyak orang mengira mencintai diri berarti selalu mengikuti keinginan. Namun Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka tahu bahwa tidak semua keinginan membawa kebaikan. Kadang, bentuk cinta yang paling tulus justru adalah kemampuan untuk berkata tidak pada diri sendiri, menolak reaksi yang berlebihan, menunda kepuasan sesaat demi ketenangan jangka panjang. Disinilah kedewasaan batin mulai terbentuk. Disiplin juga melatih kita untuk mempercayai diri sendiri. Setiap kali kita menepati janji kecil pada diri, kepercayaan itu tumbuh. Kita tidak lagi bergantung pada dorongan luar untuk bergerak. Kita tahu bahwa diri kita bisa diandalkan, dan kepercayaan inilah yang menjadi dasar ketenangan. Inilah bentuk kepedulian terdalam pada diri sendiri. Bukan kata-kata manis, bukan penghiburan kosong, tetapi tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Stoik tidak mencari kenyamanan instan. Mereka membangun kekuatan yang bertahan lama, dan semuanya dimulai dari disiplin kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran. Karakter tidak berubah dalam semalam. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang tiba-tiba menjadikan seseorang lebih kuat, lebih tenang, atau lebih bijak. Perubahan yang bertahan lama hampir selalu berjalan perlahan, nyaris tidak terasa. Stoik memahami bahwa karakter bukan hasil dari niat besar yang sesaat, melainkan buah dari keputusan-keputusan kecil yang diambil secara konsisten dalam keseharian. Setiap hari kita sedang membentuk diri kita sendiri. Entah kita sadar atau tidak, cara kita berbicara pada orang lain, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, cara kita bertahan ketika kelelahan datang. Semua ini mungkin tampak sepele. Namun jika diulang terus-menerus, ia menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan
pada akhirnya membentuk karakter. Stoik memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Mengendalikan reaksi lebih sulit daripada mengubah keadaan luar. Menahan emosi lebih berat daripada melampiaskannya. Namun justru disitulah medan latihan sejati berada. Setiap kali kita memilih respons yang lebih tenang, kita sedang menguatkan diri dari dalam. Latihan ini tidak spektakuler. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan. Ia dilakukan dalam momen-momen kecil yang sering tidak diperhatikan siapapun. Saat kita memilih diam daripada bereaksi berlebihan. Saat kita tetap bertahan meski ingin menyerah. Saat kita melakukan hal yang benar meski terasa berat. Inilah latihan sederhana yang membentuk karakter tanpa drama. Stoik tidak mengharapkan perubahan instan. Mereka bersabar dengan proses. Mereka tahu bahwa karakter yang kokoh tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesetiaan. Setiap pengulangan kecil adalah satu lapisan kekuatan. Mungkin hari ini belum terasa berbeda, mungkin besok pun masih sama. Namun seiring waktu, perubahan itu nyata. Ketika suatu hari kita melihat ke belakang, kita menyadari bahwa diri kita tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kita lebih tenang, lebih tahan, lebih jujur pada nilai yang kita pegang. Dan semua itu bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari latihan sederhana yang dilakukan berulang. Pelan dan tanpa drama, saat kita membandingkan awal perjalanan kita dengan hasil yang sudah dicapai orang lain, tanpa sadar kita sedang melemahkan diri sendiri. Kita melihat pencapaian mereka, lalu menilai langkah kita yang masih kecil sebagai sesuatu yang kurang berarti. Perbandingan ini sering terasa wajar, bahkan otomatis. Namun Stoik memahami bahwa kebiasaan ini adalah sumber kegelisahan yang halus, karena ia membuat kita menilai hidup dengan ukuran yang bukan milik kita. Stoik tidak hidup untuk lomba popularitas. Mereka tidak menjadikan hidup sebagai ajang pembuktian siapa yang paling cepat, paling terlihat, atau paling dipuji. Mereka hidup sesuai prinsip yang mereka pilih dengan sadar. Prinsip inilah yang menjadi kompas, bukan pandangan orang lain. Ketika kita menjadikan prinsip sebagai pegangan, perbandingan kehilangan kekuatannya karena kita tahu apa yang sedang kita tuju. Setiap orang memiliki waktu dan jalannya sendiri. Stoik menerima kenyataan ini tanpa iri dan tanpa rasa rendah diri. Mereka tahu bahwa membandingkan diri dengan orang lain sama saja dengan mengabaikan kondisi, beban, dan pelajaran hidup yang berbeda. Hendak semua seseorang harus memulai dari titik yang sama, dan tidak semua orang ditugaskan menempuh jalan yang sama. Kebijaksanaan terletak pada kesediaan untuk setia pada perjalanan sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kita melangkah, tetapi seberapa setia kita bertahan. Kesetiaan pada nilai yang kita pilih sendiri jauh lebih menentukan daripada kecepatan yang didorong oleh tekanan luar. Ketika kita memaksakan kecepatan demi mengejar orang lain, kita sering kehilangan arah. Kita bergerak, tetapi tidak tahu lagi mengapa kita bergerak. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang paling terlihat, tetapi hidup yang selaras. Selaras antara pikiran, tindakan, dan nilai. Dalam keselarasan ini, perbandingan menjadi tidak relevan. Kita tidak lagi bertanya, apakah kita lebih cepat atau lebih lambat dari orang lain? Kita hanya bertanya apakah hari ini kita telah hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Ketika kita membebaskan diri dari perbandingan, langkah kecil kembali terasa cukup. Kita berhenti mengejar standar yang terus berubah. Kita berjalan dengan ritme yang bisa kita jaga. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh, bukan karena kita unggul, tetapi karena kita setia pada nilai yang kita pilih sendiri. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, perlahan menciptakan momentum. Pada awalnya, setiap tindakan terasa berat. Kita harus memaksa diri untuk memulai. Pikiran masih penuh penolakan, tubuh belum terbiasa. Namun Stoik memahami bahwa fase awal hampir selalu terasa seperti ini. Bukan karena kita salah jalan, tetapi karena kita sedang membentuk kebiasaan baru yang belum dikenal oleh diri kita. Seiring waktu, apa yang awalnya terasa dipaksakan mulai berubah menjadi kebiasaan. Langkah kecil itu tidak lagi terasa asing. Ia perlahan menyatu dengan ritme hidup kita. Kita tidak lagi bertanya setiap hari, apakah kita sanggup melakukannya. Kita hanya melakukannya. Di titik ini, perubahan tidak lagi membutuhkan dorongan besar dari luar. Ia berjalan dengan tenang, hampir tanpa disadari. Stoik melihat momentum sebagai hasil alami dari kesetiaan, bukan dari ledakan semangat. Ketika tindakan kecil dilakukan berulang,
Ia menciptakan alur yang sulit dihentikan. Kita tidak lagi bergantung pada motivasi. Kita digerakkan oleh kebiasaan yang telah tertanam. Perubahan yang tadinya terasa berat kini mengalir alami, seolah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Banyak orang melihat fase ini dari luar dan menyebutnya keberuntungan. Mereka mengira segalanya berjalan lancar tanpa usaha. Namun Stoik tahu bahwa tidak ada keberuntungan dalam disiplin yang dijalani diam-diam. Yang terlihat mudah hari ini adalah hasil dari kesabaran panjang yang tidak disaksikan siapapun. Jam-jam sunyi, hari-hari tanpa hasil, upaya kecil yang terus dilakukan meski tidak ada jaminan. Momentum bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan dari keputusan-keputusan kecil yang sering diabaikan. Dan ketika momentum itu sudah terbentuk, ia membawa kita melangkah lebih jauh. Dengan energi yang lebih stabil, kita tidak lagi terseret oleh keraguan lama. Karena arah hidup sudah mulai jelas. Inilah kekuatan langkah kecil yang setia. Ia tidak mencolok, tetapi ia konsisten. Ia tidak berisik, tetapi ia terus bergerak. Dan ketika seseorang telah sampai di titik ini, perubahan menjadi sulit dihentikan. Bukan karena ambisi yang berlebihan, tetapi karena kebiasaan baik telah mengakar kuat di dalam diri. Jika hari ini hidupmu terasa kecil dan biasa, anggaplah itu bukan akhir dari perjalananmu. Justru sebaliknya, itu adalah awal yang jujur. Tidak semua orang berani mengakui bahwa dirinya masih berada di tahap awal. Banyak yang memilih berpura-pura sudah sampai, meski batinnya kosong. Stoik mengajarkan kita untuk berdiri tegak di posisi kita saat ini. Tanpa malu, tanpa drama, dan tanpa tuntutan untuk segera terlihat besar. Stoik mengingatkan kita untuk tidak meremehkan langkah pertama. Langkah awal seringkali terasa paling berat karena belum ada momentum, belum ada bukti, dan belum ada keyakinan yang kokoh. Namun justru di sanalah keberanian sejati berada. Bukan keberanian untuk melompat jauh, tetapi keberanian untuk melangkah pelan di jalan yang belum ramai. Tidak semua hari harus besar untuk menjadi bermakna. Banyak hari biasa yang diam-diam membentuk hidup yang kuat. Makna tidak selalu lahir dari pencapaian yang terlihat. Ia sering tumbuh dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang benar. Dari pilihan untuk bersikap jujur meski sulit. Dari kesediaan untuk tetap berusaha meski hasil belum tampak. Dari keputusan untuk menjaga nilai. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Stoik melihat hidup sebagai rangkaian tindakan kecil yang selaras. Bukan sebagai kumpulan momen besar yang terpisah. Cukup satu tindakan kecil yang benar hari ini. Tidak perlu semuanya berubah sekaligus. Tidak perlu hidup terasa sempurna. Hari ini hanya perlu dijalani dengan niat yang lurus. Besok lakukan hal yang sama. Dengan cara inilah, hidup perlahan menemukan bentuknya. Tanpa paksaan, tanpa kebisingan, tanpa keinginan untuk membuktikan apapun pada dunia. Jika narasi ini menemanimu, anggaplah kita sedang berjalan bersama. Bukan untuk berlomba, tetapi untuk saling mengingatkan bahwa jalan pelan bukan jalan yang salah. Jika kamu ingin, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, tetapi untuk mengatakan bahwa kamu sedang berproses. Dan jika kamu memilih untuk terus berjalan, lakukanlah dengan tenang. Langkah kecil yang setia sudah lebih dari cukup.